Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Ajeng Sintarini, Ari Dwi Jayanti, Astri Retno Handayani, Desti Rahmadita, Devi Alianisa, dan Dewi Yuninda. Apa yang dimaksud dengan UBD? Understanding by Design ini dimaknai sebagai desain untuk sebuah pemahaman, di mana peserta didik ini nantinya tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya saja, tetapi hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Kerangka UBD merupakan model pengembangan kurikulum namun berangkat dari hasil belajar. Kurikulum UBD memiliki sebuah unsur disebut dengan backward design atau desain mundur. Menurut Wings and MCTech 2005, Understanding by Design dimulai dari yang pertama, dengan hasil akhir yang diinginkan, sasaran atau standar. Yang kedua, bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Yang ketiga yaitu perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Prosedur pengembangan UBD ini yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga menentukan hasil yang diharapkan atau goals, yang keempat tentukan bukti yang dapat diterima, dan yang terakhir yaitu aktivitas belajar. Di dalam menentukan hasil yang diharapkan atau tujuan ini direvisi menjadi expert review, dan tentukan bukti yang dapat diterima ini direvisi menjadi expert review, dan yang selanjutnya aktivitas belajar direvisi menjadi expert review menjadi one to one dan berubah menjadi small group. Kurikulum UBD dalam biologi kelas 4 SD, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tahap 1 hasil yang diinginkan, yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua membuat simulasi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu pemahaman. Yang pertama ada bagian tubuh tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan tumbuhan. Pertanyaan esensial yang muncul, yang pertama yaitu mengapa fotosintesis terjadi pada tumbuhan, yang kedua mengapa fotosintesis penting di bumi, yang ketiga mengapa tumbuhan melakukan penyebaran bijinya. Setelah itu peserta didik mengetahui bagian tumbuh-tumbuhan, yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Proses fotosintesis pada tumbuhan, dan yang selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua yaitu generatif dan vegetatif. Tujuan dari pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dan mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Yang selanjutnya memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dan mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Mengidentifikasikan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga, mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji, dan mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.